Acara selanjutnya yakni Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Fikri Haikal Zainuddin MZ. Kepada beliau Bapak Kiai Haji Fikri Haikal Zainuddin MZ dipersilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, bapak-bapak pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, panitia tablik akbar serta DKM Masjid Nurul Huda, ibu bapak saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Hari ini tadi kita menyaksikan peresmian dari masjid tercinta kita, Masjid Nurul Huda, yang pembangunannya hanya berlangsung selama 2 tahun dengan modal uang pertama 25 juta. Pembangunannya 2 tahun menelan biaya 2 miliar rupiah. Kita bersyukur kepada Allah, maka siang tadi peresmian penggunaan Masjid Nurul Huda. Setelah peresmian masjid, kita tasakur pengajian di lapangan ini. Mudah-mudahan dengan rentetan acara yang telah kita ikuti, lalu tetesan air hujan yang menimpa kita, Bu, kehujanan, mudah-mudahan yang kehujanan pahalanya lebih besar dari yang tidak kehujanan. Bapak Ibu saudara-saudara, ayo kita lihat sejarah. Nabi ketika berangkat ke Madinah, beliau mampir di satu daerah yang bernama Kuba. Ngapain Nabi di Kuba? Bikin masjid. Dari Kuba Nabi melanjutkan perjalanan masuk kota Madinah. Apa yang pertama dikerjakan baginda Nabi di kota Madinah? Tidak lain bikin masjid. Ini bertanda bahwa kita umat Islam hidupnya tidak boleh jauh-jauh dari masjid. Umat Islam Batur Sari, ini Batur Sari betul ya? Umat Islam Batur Sari dengan masjid tidak boleh terpisah, tidak boleh jauh-jauh. Umat Islam dengan masjid sama persis kayak ikan sama air, enggak boleh terpisah, enggak boleh jauh-jauh. Saya tanya, ada enggak ikan yang enggak suka hidup di air? Ada apa tidak? Ada, namanya ikan mau mampus. Kalau ada orang Batur Sari ngaku agamanya Islam,
tapi hidupnya jauh dari nilai-nilai yang diajarkan Masjid Nurul Huda, itu sama juga ikan dikit lagi modar. Apa fungsi utama Masjid Nurul Huda di tengah-tengah kita? Kampung Duku Anggrung. Apa fungsi utama masjid di tengah-tengah desa kita? Ini saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan pidato saya sore ini selesai dalam waktu 5 menit ini. Pidato di sini sampai jam berapa? Tahan hujan-hujanan? Tahan? Saya tahan saya. Bapak Ibu saudara-saudara, pertama, fungsi utama masjid di tengah-tengah masyarakat kita. Masjid sebagai tempat meningkatkan kualitas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mau memakmurkan masjid adalah orang yang imannya kuat kepada Allah. Puncak tertinggi dari iman, dia mampu merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya. Kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dia akan merasa kehadiran Allah dekat dalam hidup kita. Sayangnya kita ini ngerasa orang beriman cuma dicangkem saja. Woi, cangkem apa itu cangkem? Ya, sayangnya kita ini mengaku beriman hanya di mulut saja. Kita tidak bisa menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Mulutnya beriman, tapi Allah kita tempatkan pada tempat-tempat tertentu saja. Di masjid Allah ada, di pasar Allah tidak ada. Akibatnya timbangan tetap saja curang. Di masjid Allah ada, di kantor Allah tidak ada. Akibatnya apa? Korupsi merajalela. Nauzubillah min. Puncak tertinggi dari keimanan seseorang, dia mampu merasakan kehadiran Allah kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada. Ucapan dan perbuatannya pasti sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama. Karena itu peresmian Masjid Nurul Huda kita jadikan momentum untuk meningkatkan kualitas iman kita dengan memakmurkan masjid dengan berbagai macam ibadah-ibadah. Saudara, masjid kita ini masjid 2 lantai, masjid yang sangat megah. Karena itu tugas kita tinggal memakmurkan masjid ini dalam rangka meningkatkan kualitas iman kepada Allah. Dengan apa memakmurkan masjid? Yang wajib saja makmurkan masjid lewat sholat 5 waktu berjamaah. Saya tadi dikasih tahu sama Pak Lurah, Pak Kades, Ustadz, alhamdulillah warga saya di desa Batur Sari ini mah kalau sholat berjamaah memakmurkan masjid rajin-rajin Ustadz. Bu, apalagi kalau sholat subuh berjamaah Masjid Nurul Huda penuh sampai keluar-luar, nggak ada yang di dalam. Masjid kita sudah sebegitu megah, maka kita memakmurkan dengan apa? Yang wajib saja dululah, sholat berjamaah. Pak, saya bisa berjamaahnya cuma zohor saja Pak. Enggak apa-apa, yang bisa zohor berjamaah makmurkan masjid kita. Pak, saya karena kesibukan di kebun, di ladang, bekerja, dagang, saya baru bisa maghrib dan isya berjamaah di masjid. Enggak apa-apa, yang baru bisanya maghrib dan isya berjamaah makmurkan masjid kita. Itu bentuk dari meningkatkan kualitas iman kepada Allah dengan memperbanyak amalan-amalan ibadah. Saudara, ibadah yang kita kerjakan bukan untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat yang kita dirikan, sedekah yang kita lakukan,
puasa yang kita kerjakan, berbuat baik kepada orang lain yang kita lakukan, seluruh kebaikan itu bukan untuk menyenangkan Allah, tapi akan kembali perbuatan itu kepada diri kita sendiri. In khairan fa khairun wa in sarran fa sarrun. Kalau kamu berbuat baik kepada orang lain, perbuatan baik itu akan kembali buat dirimu sendiri. Sementara kalau kamu berbuat jahat, maksiat, durjana, maka perbuatan jahat itu akan menimpa diri kamu sendiri. Ngene bahasa gampangnya nih, sebrebes orang gak ada yang sholat. Ini kita masuknya Brebes ya, betul? Sebrebes orang gak ada yang sholat, Allah gak akan berhenti jadi Tuhan. Betul apa tidak? Sejawa Tengah orang gak ada yang puasa, Allah gak akan turun dari tahtanya. Se-Indonesia orang gak ada yang sedekah, Allah gak akan bangkrut jadi Tuhan. Allah maha gagah, Allah maha perkasa, dan Allah maha kaya. Ibadah dan perbuatan baik yang kita kerjakan, manfaatnya akan kembali buat diri kita. Itulah iman. Ibadah dan perbuatan baik yang kita lakukan akan kembali, motivasinya iman, kembalinya buat kepentingan dan manfaat kita masing-masing. Contoh nih, maaf, yang hadir sore ini di lapangan ini kan semuanya nih calon-calon jenazah ini. Betul apa tidak? Ada orang Batur Sari yang hidup terus-terusan. Nih semuanya nih calon-calon jenazah. Hei, calon kades belum tentu jadi kades, tapi calon jenazah pasti. Betul apa tidak? Calon camat belum tentu jadi camat, tapi calon jenazah pasti. Semua kita mau tidak mau, suka atau tidak suka, akan punya gelar almarhum. Betul? Nih yang hadir di depan saya nih bakal mati apa tidak nih? Mati. Yang di tenda belakang bakal mati apa tidak? Mati. Ketua panitia bakal mati apa tidak? Mati. RT bakal mati apa tidak? Mati. Saya yang lagi diri di sini bakal mati apa tidak? Sentimen sampai. Kata Nabi begini, nanti waktu jasad kita digotong orang ke kuburan, menggunakan kendaraan yang paling serem, namanya keranda jenazah. Siapa yang naik pasti mati. Belum pernah ada yang gagal. Betul apa tidak? Yang ngiringin kita cuma 3, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, amal, perbuatan. Yang baik atau yang buruk, itu yang nganterin kita ke kuburan. Tapi sayang, yang 2 pulang. Siapa yang 2? Ahluhu wa maluhu, keluarga dan harta pulang. Yang menemani kita tidak lain adalah amal perbuatan. Yang baik dan yang buruk, itu yang menemani kita. Maka tadi di awal saya katakan, puncak tertinggi dari keimanan, mampu merasakan kehadiran Allah kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dia akan bisa merasakan Allah. Ucapan dan perbuatannya sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama. Ibadah yang dikerjakan di Masjid Nurul Huda diterjemahkan ke dalam kehidupan bermasyarakat, dia mampu menjadi manusia yang bermanfaat. Bu, ibadah yang kita kerjakan di Masjid Nurul Huda, apapun itu bentuknya, membuat kita dalam kehidupan bermasyarakat menjadi manusia yang paling bermanfaat. Dengan apa? Menebarkan kebaikan, nggak perlu pilih kasih dan nggak perlu pandang bulu. Maaf nih,
kita biasanya kalau mau berbuat baik sering pilih-pilih, betul apa tidak? Ngapain saya bantu sampean? Sampean bukan batir saya. Ngapain saya tulungin sampean? Sampean bukan dulur saya. Kita ini seringnya kalau mau berbuat baik pilih-pilih, pandang bulu. Padahal ayo kita lihat lagi sejarah. Nabi itu ibadahnya paling luar biasa, sholatnya paling khusyuk, puasanya paling getol, sholat berjamaahnya luar biasa. Tapi ibadah yang dilakukan baginda Nabi diterjemahkan dalam kehidupan bermasyarakat untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Berbuat baik nggak perlu pilih kasih. Sebab apa? Perbuatan baik yang kita kerjakan itu dinilai ibadah oleh Allah dan mudah-mudahan berlipat ganda pahalanya. Amin. Dan amalan perbuatan itulah yang menemani kita masuk ke alam kubur. Makanya kalau berbuat baik nggak perlu pilih-pilih, nggak perlu pandang bulu. Sebab kalau mau berbuat baik pandang bulu, yang enak yang banyak bulunya. Siapa? Monyet. Betul? Junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibadahnya paling mantap di tengah masyarakat, menjadi manusia yang bermanfaat, berbuat baik, nggak pernah pilih kasih, nggak pernah pandang bulu. Jangankan kepada orang satu kampung, jangankan kepada orang satu kecamatan, kepada orang lain agama, Nabi memperlakukan mereka dengan luar biasa. Nih, saya ingin menyampaikan satu riwayat. Di sudut kota Madinah ada orang Yahudi tua buta. Tiap hari Nabi datang nyuapin makanan. Kita lihat, Nabi aslinya orang Mekah, betul apa tidak? Ini orang asli orang Madinah, kampungnya saja sudah berbeda. Nabi pemimpinnya orang beriman, sementara ini orang Yahudi kelotokan. Nabi datang nyuapin makanan, sedang enak-enaknya disuapin makanan sama kanjeng Nabi. Yahudi karena dia buta hanya mengandalkan pendengaran, dia dengar di depannya ada orang lewat, berdiri lalu pidato. Mas, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad, jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang bohong. Padahal yang lagi nyuapin dia junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Berhenti Nabi nyuapin? Enggak. Marah muka Nabi? Enggak. Nabi terus nyuapin dengan penuh kelembutan, cinta dan kasih sayang. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Besok Nabi datang lagi, nyuapin lagi. Sedang enak-enaknya disuapin sama kanjeng Nabi, Yahudi ini dengar di depannya ada orang lewat, berdiri pidato lagi. Mas, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad, jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang sihir. Nabi terus nyuapin dengan penuh kelembutan, menghormati dan mencintai. Saya tanya nih, kira-kira orang Batur Sari masih mau nyuapin nggak kalau yang kita suapin caci maki kita? Suapin saja terus, tapi makanannya campurin racun sedikit tuh. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan. Nah, saya kembali, puncak tertinggi dari keimanan mampu merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan. Kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, ucapan dan perbuatannya sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama. Ya, kalau kita ngaku orang beriman, maka tidak lain dan tidak bukan hidup memperbanyak amal ibadah, karena amalan-amalan ibadah itulah yang akan menemani kita, menjadi bekal buat kita perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala.
Masjid Nurul Huda sudah kita resmikan 2 tahun pembangunannya. Hari ini dan seterusnya tinggal tugas kita saja memakmurkan dan menjaga kenyamanannya. Ini saya titip pesan nih kepada DKM Masjid Nurul Huda, tolong masjid yang sudah kita bangun sedemikian megah, selain memakmurkan juga tolong dijaga kenyamanannya. Sebab sayang kalau masjid dengan susah dan payah megah kita bangun, lalu kita tidak bisa menjaga kenyamanannya, sayang. Sebab apa? Kenyamanan menjadi salah satu faktor utama juga agar ibadah kita di Masjid Nurul Huda semakin khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya titip jaga juga kenyamanan Masjid Nurul Huda. Maaf, ini autokritik saja. Biasanya kita ini umat Islam pintar membangun, tetapi tidak pintar menjaga kenyamanannya. Apa buktinya? Saudara lihat sajalah, dimanapun masjid kalau sudah tidak nyaman, apaan saja yang geletak di dalamnya hilang. Betul apa enggak? Karena itu tugas DKM dan tugas kita bersama nih, masyarakat Batur Sari, untuk ikut menjaga kenyamanan masjid kita. Masjid tuh kalau sudah nggak nyaman, apaan saja geletak hilang. Jam dinding hilang, kipas angin hilang, kotak amal hilang. Coba lihat tetangga kita tuh, rumah ibadahnya gereja itu nyaman luar biasa. Apa buktinya Ustadz? Sampai sekarang saya belum pernah dengar ada di gereja piano hilang. Betul apa enggak? Kita ini di masjid jangankan piano, sendal butut masih diambil orang. Karena itu tugas kita bersama masyarakat Batur Sari untuk menjaga kenyamanan masjid. Konon katanya ya, di masjid tuh cuma 2 yang gak bakalan hilang tuh. Pertama, beduk. Nggak bakalan hilang tuh. Biar malam takbiran dibawa muter ke kampung sama bocah, mau subuh beduk sudah balik lagi ke tempatnya. Betul apa tidak? Yang kedua yang gak bakalan hilang katanya keranda jenazah. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan, nah karena itu makmurkan masjid kita dengan apa? Yang wajib saja dulu sholat berjamaah, lalu kemudian mulai dibahas program-program pengajian secara berkala, seminggu sekali, sebulan sekali, subuh gabungan dan seterusnya. Ini tidak lain dan tidak bukan dalam rangka meningkatkan kualitas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya yakin ibu bapak yang hadir sore ini nih imannya mantap. Amin. Agamanya kuat, akidahnya hebat, dan insya Allah ini rombongan orang-orang selamat. Tapi saya titip pesan sore ini, kalau mau selamat jangan sendirian, ajak anak-anak kita juga tuh yang di rumah atau yang lagi main entah kemana. Sebab sekarang ini cara orang menghancurkan Islam tersistematis. Orang menghancurkan Islam nggak perlu merubuhkan masjid, nggak perlu menutup pondok pesantren, nggak perlu melarang-larang pengajian. Orang menghancurkan Islam caranya sistematis. Dengan apa? Racuni keimanan anak-anak muda Islam. Kalau ini yang terjadi, maka tinggal tunggu satu generasi, Islam akan pupus sendirinya di tanah Indonesia tercinta ini yang tidak kita inginkan. Betul? Karena itu Bapak Ibu kita semua sebagai orang tua punya kewajiban
untuk mendidik, menanamkan dan mewariskan iman yang mantap ke dalam hati anak-anak kita. Jangan selamat sendirian, tapi tolong perhatikan, ajarkan, didik dan tanamkan iman yang mantap kepada hati mereka. Nah, saya titip pesan sore yang penuh berkah dalam rangka peresmian masjid tercinta. Saya titip pesan buat adik-adik saya, para pemuda remaja Desa Batur Sari. Para pemuda, jaga keyakinan kalian, jaga keimanan kalian. Pasti nilai iman yang ada di dalam hati kita itu yang akan menyelamatkan kita hidup di alam dunia, lebih-lebih di alam akhirat nanti. Karena itu jangan sampai keimanan kalian, adik-adik saya para pemuda, digerus, digusur oleh kebudayaan-kebudayaan yang datang dari luar. Awas, hati-hati adik-adik saya para pemuda, para remaja. Seolah-olah tanpa kalian sadari, kalian ini sedang didoktrin dengan masuknya budaya-budaya asing. Satu contoh misalnya minuman keras dan narkoba. Pemuda-pemuda Islam, kalau kamu mau dianggap sebagai pemuda modern, akrablah dengan minuman keras, konsumsilah narkoba. Makin kalian mabok, makin dianggap sebagai pemuda modern. Awas, hati-hati nih para pemuda, pemuda Batur Sari, para pemuda, mabok-mabokan itu bukan budayanya orang Brebes kok. Para pemuda, mabok-mabokan itu bukan budayanya orang Jawa Tengah kok. Para pemuda, mabok-mabokan itu bukan budayanya bangsa Indonesia. Enggak pakai kok. Mabok-mabokan itu budaya luar yang sengaja dimasukkan ke negara kita untuk menghancurkan kalian. Awas, hati-hati nih. Kalau orang luar mabok, pantes, memang budaya mereka, namanya juga keren-keren. Mabok pantes. Michelle mabok pantes, Bram mabok pantes. Orang Batur Sari namanya Udin mabok. Ada Udin di sini, ada? Kalau orang luar, Michelle mabok pantes, makanannya enak-enak, hamburger, hotdog, spaghetti, McDonald dimakan. Mabok begitu muntah yang keluar keju. Orang Batur Sari mabok, makanannya cuma pecel doang sama urap. Begitu muntah, saya yakin yang keluar toge itu. Adik-adik saya para remaja, para pemuda, jangan korbankan masa depan kalian yang sudah pasti hanya mengejar kesenangan yang sifatnya sesaat, hanyut dan larut dalam minuman keras dan narkoba. Jangan korbankan masa depan kalian. Ingatlah adik-adik saya para remaja, para pemuda, Brebes ini lapanganmu, Indonesia ini rumahmu. Jadilah kalian pemain di lapangan kalian sendiri. Jadilah kalian tuan di rumah kalian sendiri. Kalau kalian hanyut dalam minuman keras dan narkoba, boleh jadi 20 tahun yang akan datang di Brebes kalian hanya jadi penonton di lapangan kalian sendiri. Di Indonesia kalian akan jadi kacung di rumah kalian sendiri. Jangan korbankan masa depan kalian. Lebih baik cari isi dengan hal-hal yang bermanfaat, memperbanyak ilmu dan mengasah keterampilan. Jelas? Jelas? Nah, tadi saya titip pesan sama pemuda, bahayanya budaya luar. Sekarang saya titip pesan kepada pemudi,
tentang bahayanya budaya luar juga. Para gadis-gadis muslimah Batur Sari, para gadis, yang nenek-nenek diem aja, udah expired ikut-ikut nyaut. Gadis-gadis muslimah Batur Sari, saya titip pesan, boleh nyontoh budaya perempuan luar, boleh, tapi contoh yang baik-baiknya saja, jangan contoh yang jelek-jeleknya. Lihat, dengan kemajuan teknologi, gadis-gadis remaja kita nih sekarang lebih banyak jadi korban model, korban pakaian, betul apa tidak? Nyontoh perempuan luar pakai kaos yang pusernya kelihatan. Puser itu apa bahasa Brebes tuh kan? Udel. Pakai kaos yang pusernya kelihatan. Kalau perempuan luar pakai kaos pusernya kelihatan, itu pantas, saudara. Kenapa? Pertama, non muslim, betul apa tidak? Yang kedua, kulitnya rodo mulus. Orang si rampok pakai kaos pusernya kelihatan, udah bodong burik lagi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, sebagai orang tua tentu ini tanggung jawab kita bersama. Kalau kita ingin selamat, jangan selamat sendirian, karena memang kewajiban kita mendidik, mengarahkan, mengajarkan dan menanamkan nilai keyakinan agama yang mantap ke dalam hati anak-anak kita. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan, satu lah ya. Iya, saya cuman ngelihat jam. Iya, ikut patungan Mangewu sampai jam 5. Gini Bapak Ibu saudara-saudara, kerjaan yang paling capek itu pidato. Coba lihat, kaki nahan bobot badan, tangan bergerak-gerak, mulut ngomong, otak muter. Habis ini ngomong apa, terus ngomong apa lagi, setelah itu ngomong apa lagi. Saudara mah enak sambil duduk berteduh terus. Nih jamaah kayak begini nih yang bikin ustadz cepat pada mampus nih. Saya ini putaran terakhir, selepas ini saya harus kembali ke Jakarta karena ini sudah hari keempat. Saya mulai muter dari Tegal ke Guci, balik lagi ke Tegal, terus hari ini di Batur Sari, Brebes. Nanti dari sini saya kembali ke Jakarta untuk meneruskan safari dakwah di Jakarta selama 2 hari. Minggu pagi saya pesawat jam 3 harus bertolak ke Kabupaten Palopo, Sulawesi Selatan, transit di Makassar. Inilah hari-hari yang saya lakukan, tidak lain dalam rangka meneruskan warisan almarhum Allah yarham guru kita Kiai Zainuddin MZ. Bahkan saya dengar tadi ngobrol dengan tokoh-tokoh masyarakat, tahun 1992 beliau pernah ke desa kita katanya ya. Tahun 92 lagi gagah-gagahnya. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan, itu satu, masjid tempat kita meningkatkan kualitas iman dengan memperbanyak amal ibadah. Puncak tertinggi dari iman, merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita. Kalau sudah kita merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita, ucapan dan perbuatan sama sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama. Yang kedua, sebagaimana tadi sambutan yang disampaikan oleh tokoh masyarakat kita, saya meneruskan Masjid Nurul Huda
yang telah kita saksikan peresmiannya, mengajarkan kepada kita semua umat Islam Batur Sari, khususnya si rampok pada umumnya, tentang nilai-nilai kerukunan. Ayo kita lihat, saudara, rumah kita ini boleh jadi menghadap arahnya berbeda-beda, betul apa tidak? Rumah saudara ada yang menghadap ke timur, ke utara, ke selatan, ke barat. Rumah kita boleh jadi menghadapnya berbeda-beda. Ya, hujan lagi, silakan cari tempat berteduh. Mudah-mudahan kehadiran kita sore ini Allah berikan kekuatan zahir dan batin kita. Silakan mencari tempat berteduh sambil diatur posisinya. Bu, rumah kita menghadapnya pasti berbeda-beda, betul apa tidak? Ada yang menghadap ke barat, ke utara, ke timur, ke selatan. Tapi lihat, ketika kita akan melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Nurul Huda, kita datang dari berbagai macam arah. Di masjid kita menghadap arah yang sama, betul apa tidak? Membaca bacaan yang sama, mengikuti tuntunan Nabi yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama. Kita datang dari arah yang berbeda-beda. Di masjid kita dipersatukan, menghadap arah yang sama, membaca bacaan yang sama, mengikuti tuntunan Nabi yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama. Artinya lewat masjid kita umat Islam Batur Sari diajarkan untuk terus menjaga nilai-nilai persatuan. Ini penting, saudara. Perbedaan sampai kiamat pasti bakalan ada, betul apa tidak? Jangankan yang susah, yang mudah saja. Sore ini yang hadir di lapangan, ada nggak yang wajahnya sama nih? Ada apa tidak? Jangankan wajah, senyum kita saja berbeda-beda, betul apa tidak? Perbedaan sampai kiamat pasti akan tetap ada. Tapi di masjid kita diajarkan walaupun berbeda, yang kita cari nilai persamaannya. Karena itu untuk meningkatkan kerukunan di antara kita. Berbeda boleh, yang tidak boleh kalau berbeda musuhan. Beda partai monggo, beda organisasi silakan, beda kepala desanya enggak apa-apa, tapi saling menghormati, saling menghargai, dan tetap menjaga persatuan. Yang tidak boleh kalau berbeda partai sama tetangga main pelotot-pelototan. Ada di Batur Sari yang kayak begitu? Ada? Yang mana orangnya? Nih, apalagi sekarang kita memasuki tahun politik, betul apa tidak? Silakan saudara salurkan aspirasi pilihan politik saudara. Saya nggak ngurusin. Saudara mau memilih pemimpinnya siapa nanti, silakan saja, saya nggak ngurusin. Tapi saya punya kewajiban moral untuk mengingatkan keluarga besar saya, kaum muslimin dan muslimat. Jangan gara-gara berbeda partai, jangan gara-gara berbeda pilihan pemimpin menyebabkan kita terjadi permusuhan. Ketahuilah saudara, siapapun nanti yang memimpin negara ini, kita rakyat tetap saja cari duit sendiri. Betul? Silakan pilih partai sesuai dengan aspirasi saudara. Silakan pilih pemimpin sesuai yang menyalurkan aspirasi saudara. Tapi sama tetangga harus tetap saling menjaga kerukunan. Sebab apa? Di Masjid Nurul Huda kita diajarkan untuk menjaga nilai-nilai persatuan. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan,
Hanya dengan bersatu saja kita mampu berbuat lebih banyak. Apalagi tadi panitia sudah bercerita, panitia pembangunan dengan modal 25 juta menelan biaya 2 miliar, masjidnya tingkat 2 megah, dibangun hanya membutuhkan waktu 2 tahun. Saudara, yakinlah kalau bukan karena kita kerukunan, menjaga keguyuban, merawat persatuan, rasa-rasanya dalam 2 tahun mustahil Masjid Nurul Huda kita resmikan. Ini sudah membuktikan bahwa kita masyarakat Batur Sari, masyarakat yang kompak, guyup, menjaga nilai-nilai kerukunan. Rawat terus, tingkatkan supaya masyarakat kita, desa kita, kampung kita akan bertambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Tanpa keguyuban, tanpa persatuan, tanpa kebersamaan, rasa-rasanya mustahil sesuatu yang besar bisa kita laksanakan. Hanya dengan mental persatuan saja, masjid semegah itu, alhamdulillah kita bisa rampungkan pembangunannya dalam waktu 2 tahun saja. Ini nilai persatuan yang luar biasa, harus kita jaga, harus kita rawat, harus kita kembangkan. Partai boleh tidak sama, organisasi boleh berbeda, pilihan pun tidak sama, tapi dari perbedaan-perbedaan itu kita tetap saling menghargai, menghormati, dan tetap saling mencintai. Gampangnya begini dah, saya nih alhamdulillah Allah lahirkan di satu daerah yang bernama Jakarta. Saudara, alhamdulillah Allah ciptakan, dilahirkan atas takdir Allah di bumi yang bernama Brebes. Betul apa tidak? Berbeda apa tidak kita? Saya berbeda dengan saudara. Saya lahir di Jakarta, saudara lahir di Brebes. Tempat lahir kita saja berbeda, apalagi karakter, watak, dan tabiat pasti kita berbeda. Betul apa tidak? Tapi dengan asas menjaga persatuan, mencari persamaan, landasannya silaturahmi. Saya siang ini datang ke desa Batur Sari, saya tidak merasa sebagai seorang tamu. Saya datang hanya merasa seorang keluarga, bersilaturahmi, datang ke tengah-tengah keluarga besarnya kaum muslimin dan muslimat. Walaupun kita berbeda, tapi kita harus mencari persamaan, bukan malah memperbesar perbedaan kita. Kalau landasannya mencari silaturahmi, lalu kemudian menjaga kerukunan, insya Allah kita bisa menemukan persamaan daripada nilai-nilai perbedaan. Karena itu saya siang ini datang bukan merasa tamu, saya hadir di sini. Saya hanya merasa seorang keluarga yang datang ke tengah-tengah keluarganya. Apa landasan saya? Mencari persamaan dengan silaturahmi. Menghina saudara sama juga menghina saya, menyakiti saudara sama juga menyakiti saya. Saya adalah saudara, saudara adalah saya. Di hatiku ada kamu. Asik. Yuk, dengan pembangunan telah selesainya Masjid Nurul Huda tercinta, tetap kita jaga kerukunan, kekompakan, keguyuban, dan persatuan di antara kita. Nah, hanya dengan nilai-nilai persatuan kita masih bisa terus berbuat, kita masih bisa terus berjuang, dan kita masih bisa terus memberikan yang terbaik untuk desa, kecamatan, kabupaten, bahkan negara yang kita cintai ini. Tadi panitia titip pesan sama saya, Ustadz, setelah selesai pembangunan Masjid Nurul Huda,
perjuangan kami tidak selesai sampai di situ. Kami masyarakat Batur Sari akan kemudian mengagendakan program kembali pembangunan madrasah diniyah buat anak-anak kami, khususnya di desa Batur Sari. Buat kami, kalau satu masalah telah terselesaikan, bukan berarti kami berhenti berjuang di situ. Kami akan melanjutkan dengan perjuangan-perjuangan yang lain. Pas, inilah yang diajarkan agama kita. Faiza faragta fansob. Kalau satu program telah kamu selesaikan, kalau satu masalah telah kamu rampungkan, maka beralihlah kepada program dan beralihlah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang lain. Karena itu saya mohon dukungan serta bantuan moral maupun material dari ibu bapak semua. Panitia bersama kita semua setelah ini akan melakukan program pembangunan madrasah diniyah yang diperuntukkan buat penanaman akidah, penguatan iman anak-anak kita dalam menuntut ilmu agama. Nah, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak semua kita untuk ikut kembali ibadah sedekah. Ini bukti dari kontribusi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah, memperbanyak ibadah. Salah satunya lewat pengajian ini saya mengajak ibu bapak untuk sama-sama ibadah sedekah, penggunaannya pembangunan madrasah diniyah di desa kita tercinta. Saya tanya, ibu bapak yang hadir mau beribadah? Yang jawab 30 orang. Saudara-saudara mau memperbanyak ibadah? Alhamdulillah. Mau ibadah sedekah? Bawa uang berapa? 2.000. Masuk kebun binatang saja tiketnya sudah 20.000. Itu lihat monyet. Masa lihat kula 2.000? Menghina itu, mahalan monyet ketimbang saya itu. Saudara, tapi kan kita tahu namanya ibadah sedekah itu kan yang penting ikhlasnya. Betul? Soal besarnya mah nomor 1. Buat apa sedekah kecil kalau enggak ikhlas? Mendingan sedekah besar tapi ikhlas. Betul? Bu. Nah, ini bulan Syawal dan seterusnya, saya titip pesan sama kaum ibu. Biasakan kalau mau ke masjid, kalau mau datang ke pengajian, bawa duit. Bawa duit apa enggak? Alhamdulillah. Biasakan datang ke pengajian, datang ke masjid, bawa duit. Mau ke kota Pekalongan saja, mau ke Jakarta saja, bawa uang 1 juta masih khawatir takut kurang. Betul apa tidak? Kita semua sadar akan pergi ke negeri akhirat, enggak bawa uang, nekat. Makanya biasakan pengajian, datang ke masjid bawa uang. Ustadz, saya pengen sedekah tapi sore ini saya kelupaan nggak bawa uang, Ustadz, bagaimana ini? Ya sudah, ibu yang terlanjur nggak bawa uang nggak apa-apa, nanti panitia ngitarin kotak amal sampai depan ibu pinjam dulu sama tetangga sebelahnya. Kalau tetangga sebelahnya ternyata nggak bawa uang juga, ibu pura-pura saja masukin tangan ke dalam kotak, tapi jangan ngambil yang di dalam. Panitia sudah siap kotak amalnya? Mana dia? Dimulai dari saya dulu di sini. Saya bawa uang apa enggak ini nih? Menang silah. Dibantu pembacaan sholawatnya, monggo. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Ini. Tolong dibantu pembacaan sholawatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Bapak, saudara-saudara, tanpa bermaksud menggurui, saya hanya mengingatkan ibadah sedekah apapun yang kita lakukan, niatkan pahala sedekahnya kita kirim buat orang-orang tua kita tercinta, keluarga kita, famili handai tolan yang sudah mendahului kita, pahalanya kirimkan buat mereka. Hakul yakin akan sampai kepada mereka pahala itu tanpa mengurangi pahala kita yang melakukannya. Mulai dari pembangunan masjid, lalu nanti disusul dengan pembangunan madrasah diniyah. Sore ini ibu bapak melakukan ibadah sedekah. Saya ingatkan pahala sedekah itu kirim buat orang-orang tua kita tercinta. Insya Allah akan bertambah keberkahan buat kita, dan boleh jadi pahala sedekah itu menjadi wasilah terbukanya pintu rahmat Allah mereka orang-orang tua kita mendapat nikmat kubur. Amin ya rabbal. Nah, yang kedua, jaga persatuan, jaga kerukunan. Dari masjid kita diajarkan mencari nilai-nilai kebersamaan. Saya ingin tutup kajian sore ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, tentang betapa celakanya orang yang hidup tidak mau menjaga keguyuban. Celaka orang yang hidup di kampung tapi jadi provokator, memecah belah kerukunan warga, tidak mau mencari persamaan, tapi yang ada malah memperbesar nilai-nilai perbedaan. Celaka orang yang hidupnya seperti ini. Diceritakan dahulu ada orang rajin, ada orang mau pergi haji. Ini riwayat betapa celakanya orang yang tidak mau menjaga kebersamaan, senangnya mengadu domba warga, senangnya memutus silaturahmi di antara sesama.
Dulu ada orang kaya mau pergi haji, karena terlalu banyak uangnya, orang kaya ini kebingungan cari di kampungnya siapa orang yang bisa dititipin uang dia. Ketemu namanya Fulan. Fulan, saya mau pergi haji, nanti pulang haji saya kembali lagi, saya titip uang saya ini, nanti saya ambil. Kata Fulan, bapak pergi hajilah, kerjakan rukun dan syaratnya, insya Allah kembali membawa haji yang mabrur. Bapak ambil lagi uang bapak di sini, nggak bakalan kurang sepeser pun. Berangkat orang kaya ini menunaikan ibadah haji. Selesai melakukan ibadah haji, kembali ke kampung halaman, langsung ke rumah Fulan. Ketuk pintu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sampai 3 kali ketuk pintu, 3 kali memberikan salam. Pintu rumah Fulan nggak ada yang bukain. Tetangga sebelah rumah ngasih tahu, Pak, cari siapa? Saya cari yang punya rumah, namanya Fulan. Oh, maaf Pak, Fulan itu beberapa hari lalu meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata orang kaya, Mas, sampean tahu nggak Fulan ini saudaranya di mana? Saya nggak tahu Pak. Sampean tahu nggak Fulan ini nyimpen uang di mana? Saya urusan itu juga nggak tahu Pak. Bingung orang kaya ini. Dalam hati yang bingung, dia datang ke seorang ulama arif dan bijaksana, namanya Imam Hasan Al-Basri. Tuan Syekh, kemarin saya pergi haji, sebelum berangkat saya titipin uang saya sama orang yang ada di kampung saya, namanya Fulan. Begitu saya kembali pergi haji, saya ke rumah Fulan, kata tetangganya Fulan baru saja meninggal dunia. Tetangganya nggak tahu kalau Fulan punya saudara apa tidak. Tetangganya juga nggak tahu kalau di mana Fulan menaruh uang saya. Ini jalan keluarnya bagaimana Tuan Syekh? Kata ulama tersebut, Pak, saya tanya dulu nih, almarhum Fulan itu orangnya rajin ibadah apa tidak? Rajin Tuan Syekh, sholat berjamaahnya nggak ketinggalan, ngajinya tekun, puasanya giat, bergaul dengan ulama di kampung, hidup menjaga amanah, nggak pernah khianat. Almarhum Fulan orangnya rajin ibadah Tuan Syekh. Kata ulama itu, ya sudah, kalau memang almarhum Fulan orangnya rajin ibadah, mudah-mudahan sekarang dia sedang mendapat nikmat kubur. Begini saja, Bapak kembali lagi ke Mekah, nanti tengah malam tepat di tepian sumur Zam-Zam, Bapak teriak, panggil almarhum Fulan. Kalau memang Fulan sedang mendapat nikmat kubur, nanti ada yang nyautin dari dalam sumur. Orang kaya balik lagi ke Mekah, tengah malam tepat di tepian sumur Zam-Zam, nih orang kaya teriak, Fulan, Fulan, Fulan. Sampai 3 kali teriak, nggak ada yang nyautin dari dalam sumur. Pagi-pagi kembali lapor sama Tuan Syekh, Tuan Syekh, semalam 3 kali saya panggilin Fulan di tepian sumur Zam-Zam, nggak ada yang nyautin dari dalam. Ini bagaimana Tuan Syekh? Kata ulama tersebut, wah ciloko, jangan-jangan almarhum Fulan sedang diazab di dalam kuburnya. Begini saja Pak, Bapak ke Yaman. Bu, Ibu tahu Yaman? Ya bundaran Gucci belok kanan itu Yaman tuh Bu. Tahu so tahu. Bapak ke Yaman saja. Di Yaman itu ada sumur bernama Sumur Burnut. Kalau memang si Fulan sedang diazab di dalam kuburnya, Bapak panggil di tepian Sumur Burnut, nanti ada yang nyautin dari dalamnya. Ini orang kaya berangkat ke Yaman, tengah malam tepat di tepian Sumur Burnut, orang kaya ini teriak, Fulan, oi. Baru sekali manggil sudah ada yang nyautin dari dalam sumur. Terkejut orang kaya, ya Allah Fulan,
Kenapa kamu sedang diazab di dalam kuburmu? Waktu hidup di dunia kan kamu rajin ibadah, sholat nggak ketinggalan, ngaji tekun, sama ulama bergaul, hidup di kampung menjaga amanah, nggak pernah khianat. Kok kenapa kamu sedang diazab di dalam kuburmu? Kata fulan, Pak, betul, waktu hidup di kampung saya orangnya rajin ibadah, betul, saya mati-matian menjaga amanah. Tapi rupa-rupanya masih ada satu persoalan yang waktu hidup di dunia belum saya selesaikan. Mumpung Bapak datang ke sini, saya minta tolong Pak, cariin saudara saya, temuin dia, mintakan maaf dari kesalahan yang pernah saya lakukan waktu hidup di alam dunia. Tambah terkejut orang kaya ini. Loh, sampean punya saudara toh? Punya Pak. Di mana saudara sampean? Batur Sari. Ya sudah, Sherlock. Udah dengerin aja lah. Ini Pak, alamat saudara saya, tolong temui dia, sampaikan permohonan maaf dari kesalahan yang sudah saya lakukan. Kata orang kaya, baik, saya akan cari saudara kamu, saya akan sampaikan segala macam permohonan dari kamu. Terima kasih Pak. Tapi fulan, nanti dulu, uang saya kamu taruh mana? Oh, uang Bapak saya taruh dapur di pojokan. Ada kok uang Bapak di situ. Tapi saya minta tolong temui saudara saya, sampaikan permohonan maaf dari kesalahan yang pernah saya perbuat. Pulang nih orang kaya. Sesuai yang ditujukan di dapur ada segepok uang, dihitung nggak ada yang kurang. Orang kaya ini berkata dalam hati, bener, almarhum fulan orangnya amanah. Seketika dia ingat janji untuk menemui saudara almarhum fulan, berbekal alamat dicari rumahnya, ketemu, ketuk pintu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas saudaranya fulan? Betul Pak, tapi saudara saya fulan itu beberapa hari lalu sudah meninggal dunia. Saya tahu, karena itu saya kesini. Saudaramu yang bernama fulan sekarang ini sedang diazab di dalam kuburnya. Ini orang dikasih tahu bahwa saudaranya sedang diazab di dalam kubur, meleleh air mata, nangis terseduh-seduh. Heran orang kaya, lalu bertanya, Mas, sampean ini piye toh? Kalian kan bersaudara waktu hidup di dunia, kok bisa kayak begini? Cerita nih orang, Pak, betul, saya dengan almarhum fulan itu bersaudara. Tapi almarhum fulan waktu hidup di kampung pernah memutus silaturahmi kepada diri saya. Nah, ini dia nih benang merahnya. Almarhum fulan waktu hidup di kampung bersama saya pernah memutus tali silaturahminya. Saya datang ke rumahnya baik-baik, ditutupin pintu, saya kirim makanan, dibuang di tepian jalan. Di mana tempat ketemu saya salaman, memalingkan wajah. Sampai kepada puncaknya, kepada orang semua kampung, almarhum fulan jelas-jelas dia putus silaturahminya kepada diri saya. Kaget setengah mati orang kaya ini. Kata orang kaya, ya Allah, fulan kenapa gitu-gitu bener? Memang persoalannya gara-gara apa? Persoalannya sih sepele Pak, cuma gara-gara beda pilihan kepala desa. Ayo, awas lo, awas. Pak, Allah dan Bapak jadi saksinya. Walaupun cuma berbeda ide dan pemikiran, Allah dan Bapak jadi saksinya. Apa saja yang pernah dilakukan saudara saya almarhum fulan, saat ini juga saya maafkan. Saudara, beberapa hari kemudian orang kaya ini tertidur. Dalam tidurnya dia bermimpi bertemu dengan fulan, wajahnya berseri, senyumnya tersungging di bibir sambil mengucapkan kalimat terima kasih. Saya katakan sekali lagi, betapa rugi, celaka orang yang hidup di kampung tapi tidak mau menjaga kerukunan, malah sebaliknya memecah belah, mengadu domba. Jangankan azabnya di akhirat nanti, di dunia pun cepat atau lambat orang tidak akan lagi mau berteman dengan dirinya. Betul? Karena itu, yuk
Di masjid kita diajarkan nilai persatuan, kerukunan, kekompakan, dan keguyuban ini harus kita jaga, harus kita rawat, dan harus kita kembangkan. Terakhir, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan semua kita yang hadir di sini dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah. Amin. Diberikan kita rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Dikaruniakan kita keturunan yang soleh dan soleha. Seluruh kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Bitilkal niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma ighfir lana fa innaka khairul ghafirin. Allahumma aftah lana fa innaka khairul fatihin. Allahumma rzuqna fa innaka khairur raziqin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin wahlik man fi halakihi salahul muslimin. Afdalu ma qultuhu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallahu minal aminin minal aminin minal aminin. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Kiai Haji Fikri Haikal Zainuddin MZ tadi, yakni tentang pentingnya menjaga kerukunan dan menjaga silaturahmi antar umat dan saudara kita. Semoga kita semua bisa dimudahkan dalam menjaga kebersamaan dan kenyamanan dalam bermasyarakat pula.